Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika ketahanan keluarga ini mau dirusak, lalu kemudian ada beberapa wanita yang kemudian merasa saya terkekang kalau punya keluarga, kalau punya suami, saya terkekang. Lalu dia minta cerai misalkan, na'udzubillah. Apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya, untuk biaya hidup dia harus kerja. Lalu apa? Mendaftar di kafe-kafe atau tempat ngopi. Ketika ketemu dengan orang yang tahu dulu dia begitu bahagia dengan suaminya, di rumah semua dicukupin, tapi dia minta cerai dengan alasan, saya cuma jadi pembantu di rumah, saya cuma jadi baby sister di rumah, saya jadi pembantu dari suami saya ingin bebas, saya ingin berkarir. Lalu kemudian dia minta cerai, berharap dia bisa punya kebebasan. Apa yang terjadi berikutnya? Ketika dia jadi pelayan di warung kopi misalkan, atau di kafe, apapun namanya, apa yang dia lakukan? Dia juga menyiapkan gelas, dia juga menyiapkan kopi, dia mengantarkan kepada para pelanggan. Ini yang tahu tentang keadaan dia sebelum cerai bilang, loh, kamu dulu merasa sebagai pembantu, sekarang kamu juga akan pembantu di sini. Enggak, saya barista atau apa. Apapun namanya, kamu tukang kopi. Apapun namanya, kamu pelayan bagi para pelanggan yang ada. Kamu tetap pembantu. Justru kamu melayani laki-laki yang bukan keluargamu, yang bukan mahrammu, untuk sekedar mendapatkan recehan rupiah. Ini Bapak Ibu, karena apa? Salah membaca pustaka, salah membaca rujukan-rujukan. Kalau ibu-ibu punya aktivitas di luar, untuk aktivitas sosial, bantuan sosial, dan lain sebagainya, Masya Allah, luar biasa. Tapi jangan sampai kita terfitnah seperti wanita tadi. Dia merasa di rumah ngasuh anak itu sebagai babysitter. Na'udzubillah. Darah dagingnya, dia ngasuh darah dagingnya, terus menganggap bahwa dia adalah babysitter atau pembantu yang mengganti popok anaknya, lain sebagainya. Di rumah dia bikinkan kopi, bikinkan minum untuk suaminya, menganggap dirinya sebagai pembantu. Begitu dia ingin bebas keluar, justru jadi pembantu bagi orang yang nggak ketahuan latar belakangnya. Apapun namanya, mau barista, mau apa, dia tetap tukang kopi. Ini Bapak Ibu sekalian, mindset kita, keluarga kita harus ada ketahanan keluarga yang kuat. Kalau sampai pecah keluarga umat Islam, maka hilang anak kita. Ini kalau terus kemudian dia jadi tukang kopi kayak begitu, 8 jam, 12 jam. Anak-anaknya siapa yang mau mengasuh? Beda kalau Bapak Ibu keluar untuk berjuang di jalan Allah, untuk lembaga jadi guru, jadi pengurus di yayasan misalkan. Kita ketika berjuang di jalan Allah, Allah yang akan mengurus anak-anak kita. Karena kita dalam ketaatan. Dan kita tidak terfitnah seperti yang tadi. Ini Bapak Ibu sekalian, di dalam membangun nilai-nilai, nggak bisa kita langsung mengambil begitu saja. Maka diperlukan saat ini, ahli-ahli parenting Islam, kalau di dalam bidang fikih, bidang tauhid, bidang apapun, itu sudah matang banget di dalam Islam. Tauhid, udah ada bukunya, udah ada ininya, kurikulumnya. Lalu kemudian di fikih juga begitu, sampai ada fikih 4 mazhab dan perbandingan dan macam-macam. Di ilmu parenting ini yang kita kurang Bapak Ibu. Kita perlu untuk menemukan rumus-rumus, memperkaya dengan literatur, dengan buku-buku, agar kita yang usianya 15 abad, umat Islam ini usianya 15 abad, tidak layak rasanya kalau kita mengambil begitu saja teori-teori dari kaum yang baru 2 abad, 3 abad, atau 4 abad ini menguasai dunia.